Saya Ashraf Zidan, NIM F1B 019041. Saya Fiorentina Natasha Alfa Cecilia dengan NIM F1B 019064. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Putra Nasoka, NIM F1B 019070. Saya Tata Nadia Tiffany, NIM F1B 019071. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai penilaian kinerja. Seperti yang kita ketahui, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dengan menerapkan seluruh nilai dan budaya perusahaan, dan juga memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang baik dan solid dan memahami pemberdayaan karyawan. Untuk memastikan hal tersebut, terdapat kegiatan penilaian kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Lalu kira-kira apa dan bagaimana penilaian kinerja itu? Yuk langsung aja kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu penilaian kinerja? Pengertian kinerja. Penilaian kinerja adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Pengertian kinerja menurut para ahli. Definisi penilaian kerja menurut Supriyanto ialah sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan. Menurut Handoko, definisi penilaian kerja ialah cara untuk mengukur segala kontribusi pada setiap karyawan di dalam organisasi. Nilai yang paling penting dalam penilaian kinerja ialah terkait dengan penetapan tingkat kontribusi karyawan dengan kinerja yang dilakukan pada penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab karyawan. Bagaimana proses penilaian kinerja? Proses penilaian kerja terdiri dari analisis pekerjaan, standar kinerja, dan sistem penilaian kinerja. Analisis pekerjaan. Proses analisis ini dapat diawali dari analisis jabatan atau posisi. Dengan mengetahui posisi seorang karyawan, maka akan lebih mudah menjelaskan jenis pekerjaannya, tanggung jawab yang dipikul, kondisi kerja, dan berbagai program dan aktivitas yang dilakukan. Standar kinerja. Penetapan standar kinerja dipakai untuk melakukan komparasi antara hasil kerja standar dengan standar yang telah ditentukan. Standar kinerja. Penetapan standar kinerja dipakai untuk melakukan komparasi antara hasil kerja standar dengan standar yang telah ditentukan. Dengan adanya perbandingan ini, maka bisa dilakukan identifikasi apakah kinerja karyawan telah sesuai dengan target yang diinginkan atau tidak. Sistem penilaian kinerja. Pada umumnya, terdapat 4 sistem atau metode penilaian kinerja karyawan. Yang pertama adalah Behavior Appraisal System atau penilaian kinerja yang berdasarkan terhadap penilaian tingkah laku. Yang kedua, Personnel atau Performer Appraisal System atau penilaian kinerja yang berdasarkan terhadap dari ciri dan sifat individu. Yang ketiga, Result Oriented Appraisal System atau penilaian kinerja dengan dasar hasil kerja. Yang keempat, Contingency Appraisal System atau penilaian kinerja terhadap dasar kombinasi beberapa unsur, ciri, sifat, tingkah laku, dan hasil kerja. Bagaimana standar penilaian kinerja? Terdapat 4 standar penilaian kinerja. Yang pertama adalah validity.
Maksud dari validity sendiri adalah standar tersebut sesuai atau relevan dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Yang kedua, agreement. Berarti persetujuan, yaitu standar penilaian tersebut disetujui dan diterima oleh semua pegawai yang akan mendapatkan penilaian. Yang ketiga, realism, yaitu bersifat realistis, dapat dicapai para pegawai dan sesuai dengan kemampuan pegawai. Yang keempat adalah objectivity atau bersifat objektif, yaitu adil serta mampu mencerminkan keadaan sebenarnya tanpa menambah atau mengurangi kenyataan dan sulit untuk dipengaruhi oleh bias-bias penilai. Apa saja unsur penilaian kinerja? Unsur-unsur penilaian kinerja. Yang pertama, penilaian kinerja karyawan harus diukur dan dikomparasikan sesuai dengan target dan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemberian reward bagi karyawan yang memberikan kontribusi lebih. Yang ketiga, menganalisa dan mengidentifikasi kebutuhan karyawan akan training pengembangan baik di waktu sekarang maupun di masa datang. Dan yang keempat, penentuan target dan standar untuk waktu yang akan datang. Apa tujuan penilaian kinerja? Tujuan penilaian kinerja yang pertama, administratif, yaitu melakukan identifikasi individu atau mengukur akurasi dan konsistensi performa individu yang meliputi antara lain promosi, monitoring kualitas kinerja, standar kinerja, dan basis data upah penghargaan. Yang kedua, pengembangan, yaitu mengembangkan penilaian yang berlandaskan umpan balik untuk membantu karyawan memahami ekspektasi, dimensi performa kunci kerja, kekuatan dan kelemahan performanya, serta membenahi performa mereka. Yang ketiga, supervisory, yaitu membantu para supervisor untuk lebih berpikir sistematis tentang performa karyawan dan memperlancar jalur komunikasi dengan karyawan dalam proses penilaian kinerja. Yang keempat adalah simbolik, yaitu kepedulian pihak manajemen terhadap performa karyawan yang baik dan benar-benar diukur dengan sistem penilaian yang tepat. Tujuan dalam melakukan penilaian kinerja dapat berupa tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dipakai untuk menilai kinerja karyawan secara rutin. Penilaian kinerja juga dapat dilakukan untuk mencapai tujuan khusus. Misalnya, penilaian kinerja dapat disusun untuk mengurangi jumlah karyawan. Jika perusahaan melakukan restrukturisasi, merger, atau diakuisisi oleh perusahaan lain, maka akan terjadi pengurangan karyawan. Apa manfaat dari penilaian kinerja? Manfaat penilaian kinerja. Yang pertama, memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan. Yang kedua, bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan. Yang ketiga, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. Yang keempat, menghargai setiap kontribusi. Dan yang kelima, membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Apa saja metode penilaian kinerja? Yang pertama adalah metode penilaian umpan balik 360 derajat. Metode penilaian umpan balik 360 derajat adalah metode penilaian kinerja populer yang melibatkan masukan evaluasi dari banyak level dalam perusahaan, sebagaimana pula dari sumber-sumber eksternal. Metode yang kedua adalah metode skala penilaian. Metode skala penilaian adalah metode penilaian kinerja yang menilai para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Menggunakan pendekatan ini, para evaluator mencatat penilaian mereka mengenai kinerja pada sebuah skala. Metode yang ketiga adalah metode insiden kritis.
Metode insiden kritis adalah metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan yang sangat positif dan sangat negatif. Metode yang keempat adalah metode ISAI. Metode ISAI adalah metode penilaian kinerja di mana penilai menulis narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawan. Metode selanjutnya adalah metode standar kerja. Metode standar kerja adalah penilaian kinerja yang membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau tingkat output yang diharapkan. Yang keenam adalah metode peringkat. Metode peringkat adalah metode penilaian kinerja di mana penilai menempatkan seluruh karyawan dari sebuah kelompok dalam urutan kinerja keseluruhan. Metode yang ketujuh adalah metode distribusi dipaksakan. Metode ini adalah metode penilaian kinerja yang mengharuskan penilai untuk membagi orang-orang dalam sebuah kelompok kinerja ke dalam sejumlah kategori terbatas mirip suatu distribusi frekuensi normal. Metode yang terakhir adalah metode skala penilaian berjangkar keperilakuan. Metode ini adalah metode penilaian kinerja yang menggabungkan unsur-unsur skala penilaian tradisional dengan metode insiden kritis. Apa saja pendekatan penilaian kinerja? Terdapat 4 pendekatan penilaian kinerja. Yang pertama adalah pendekatan perbandingan atau comparative approach. Pendekatan ini lebih menyandarkan prinsipnya pada membandingkan kinerja seseorang dengan orang lainnya. Ada 4 metode yang digunakan dalam pendekatan ini, yaitu ranking langsung, ranking alternatif, perbandingan berpasangan, dan metode distribusi paksaan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan berdasarkan sifat atau attribute approach. Terdapat 2 metode yang digunakan dalam pendekatan ini, yaitu skala rating grafik dan skala standar campuran. Pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan berdasarkan hasil atau result approach. Pendekatan ini menggunakan 3 cara, yaitu manajemen berdasarkan sasaran, pendekatan standar kinerja, dan pendekatan indeks langsung. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan berdasarkan perilaku. Pendekatan ini menggunakan 3 macam cara, yaitu kejadian kritis, skala rating yang diberi bobot menurut perilaku, dan skala pengamatan perilaku. Apa saja masalah dalam penilaian kerja? Dalam melakukan penilaian kinerja, seringkali mendapati beberapa masalah. Di antaranya adalah yang pertama, ketidaknyamanan penilai. Menjalankan prosedur penilaian menyela beban kerja berprioritas tinggi seorang manajer, dan pengalaman tersebut bisa menjadi sangat tidak menyenangkan jika karyawan yang dinilai tidak bekerja dengan baik. Yang kedua adalah ketiadaan objektivitas. Salah satu contohnya adalah dalam metode skala penilaian, faktor-faktor umum yang digunakan seperti sikap, penampilan, dan kepribadian sulit untuk diukur. Yang ketiga adalah halo atau horn error. Hal ini muncul ketika manajer mengeneralisasikan satu unsur atau insiden kinerja positif kepada seluruh aspek kinerja karyawan dan menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah sikap lunak, yaitu memberikan nilai tinggi tanpa alasan yang bisa diterima. Yang kelima adalah central tendency error, yaitu kesalahan penilaian evaluasi yang muncul ketika para karyawan secara tidak benar dinilai mendekati rata-rata atau pertengahan skala. Selanjutnya adalah bias perilaku terakhir, yaitu beberapa karyawan tiba-tiba mengubah perilaku mereka daripada perilaku mereka biasanya. Yang ketujuh adalah bias pribadi atau stereotip. Stereotip seringkali muncul karena berbagai hal, mulai dari kebiasaan hingga latar belakang etnis atau budaya seseorang. Adanya stereotip ini seringkali mempengaruhi penilai dalam penilaian. Yang kedelapan adalah manipulasi evaluasi,
Dalam beberapa kasus, para manajer mengendalikan hampir semua aspek proses penilaian. Dengan demikian, berada dalam posisi yang bisa memanipulasi sistem. Yang terakhir adalah kecemasan karyawan. Hal ini karena peluang-peluang promosi, penugasan kerja yang lebih baik, dan peningkatan kompetensi bisa bergantung pada hasil penilaian. Hal ini menimbulkan bukan hanya kegelisahan, namun juga penolakan total. Pengaruh penilaian kinerja terhadap kepuasan dan prestasi kerja. Pengaruh penilaian kinerja terhadap kepuasan dan prestasi kerja. Kepuasan dalam pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dinikmati dalam pekerjaan dengan memperoleh hasil penilaian kinerja yang efektif, adil, dan sesuai. Dengan kata lain, apabila pegawai mendapatkan penilaian kinerja yang efektif, maka pegawai tersebut akan merasa dihargai atas kinerjanya dan akan memperbaiki kinerjanya lebih baik. Maka hal tersebut akan menjadi penyemangat untuk mencapai suatu kepuasan tersendiri bagi pekerjaannya. Pada akhirnya, penilaian kinerja berperan penting dalam meningkatkan kepuasan karyawan, sehingga dengan penilaian kinerja menjadi modal utama agar pegawai senantiasa merasa puas atas pekerjaan yang mereka miliki, yang selanjutnya berpengaruh terhadap kinerja pegawai baik langsung maupun tidak langsung. Dan ketika pegawai telah merasakan kepuasan kerja, maka akan menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya prestasi kerja pegawai. Apa contoh fenomena aktual mengenai penilaian kinerja? Studi kasus yang kelompok kami angkat adalah mengenai analisis penilaian kinerja sektor publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara. Laporan kinerja yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara sudah disampaikan tepat waktu kepada Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara pada bulan Januari 2019, tepatnya 1 bulan setelah masa tahun anggaran 2018 berakhir. Dan laporan kinerja tersebut kemudian direview oleh inspektorat. Selain itu, dalam laporan kinerja instansi pemerintah juga melampirkan dokumen-dokumen pendukung, yaitu Renstra, Renja, perjanjian kinerja, indikator kinerja utama, rencana aksi yang akan menunjang pelaporan dari LKIP. Selanjutnya, laporan tersebut berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, maka laporan kinerja yang dibuat harus diserahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu inspektorat, untuk melakukan review atau evaluasi terhadap laporan kinerja yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan setelah dilaksanakan review laporan tersebut akan dikembalikan pada Dinas Penanaman Modal sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelaporan di tahun berikutnya. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap penilaian kinerja yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara yang dimuat dalam laporan kinerja instansi pemerintah telah memadai karena dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan pedoman penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah yang berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Maka pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dan dilaporkan tepat waktu. Jadi kesimpulannya adalah penilaian kinerja memiliki peran penting dalam perusahaan atau organisasi karena penilaian kinerja merupakan evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir yang lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Dalam prosesnya, penilaian kinerja memiliki berbagai cara pandang yang bermacam-macam serta berbagai metode yang beragam untuk menilai kinerja karyawan, serta dalam proses penilaian tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Sebagai contoh fenomena aktual tentang penilaian kinerja yang diambil pada kasus
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara, yang hasilnya adalah penilaian kerja yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara yang dibuat dalam laporan kinerja instansi pemerintah telah memadai karena dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan pedoman penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.